Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Rudi Kurniawan. Hari ini saya akan membuat sebuah aksi nyata menyebarluaskan kurikulum Merdeka yang dikembangkan di platform Merdeka Mengajar. Untuk itu, kita lihat tayangan berikut ini. Baiklah Bapak dan Ibu Guru Rekas Jawab, sebelum kita membahas tentang mengapa perlu merubah kurikulum, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan kurikulum. Kurikulum berdasarkan Permendikbud nomor 718/P/2020 merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan baru. Nah, itulah yang dimaksud dengan kurikulum. Fungsi kurikulum itu sendiri merupakan satu, sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kedua, menyediakan standar yang dapat dicapai oleh siswa, dan sebagai pedoman guru dan siswa supaya terlaksana proses belajar mengajar dengan baik untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan di setiap satuan pendidikan. Sebuah kurikulum yang baik adalah ketika kurikulum itu bisa sesuai dengan zamannya, yang bersifat dinamis atau berubah, yaitu terus dikembangkan dan dapat disesuaikan dengan konteks karakteristik siswa demi membangun sebuah kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan mereka di masa kini dan di masa yang akan datang. Itulah kurikulum yang fleksibel dan sesuai dengan zamannya. Mengapa kurikulum perlu berubah? Itu salah satu judul dalam penyebarluasan kurikulum yang perlu kita jawab dan kita bahas bersama-sama. Salah satunya adalah mengikuti perkembangan zaman, yang setiap zaman pasti ada perubahan-perubahan yang dinamis. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan belajar dalam pembelajaran yang berbasis digital. Yang ketiga, kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menghasilkan generasi cemerlang di masa depan yang merupakan salah satu target dalam pencapaian kurikulum. Nah, itulah salah satu mengapa kurikulum perlu berubah. Kurikulum Merdeka dirancang oleh pemerintah pusat. Namun untuk implementasinya, di lapangan setiap murid memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan. Untuk setiap satuan pendidikan, perlu melakukan adaptasi kurikulum sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didiknya. Sehingga potensi-potensi yang ada dalam sekolah bisa diakomodir dalam sebuah kurikulum yang paripurna. Untuk penerapan kurikulum Merdeka di setiap satuan pendidikan sekolah, kita mengenal beberapa level tahapan. Yang pertama, mandiri belajar. Apa yang dimaksud dengan mandiri belajar? Yaitu memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Level yang berikutnya adalah mandiri berubah, yang memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum Merdeka dengan perangkat ajar yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan level yang ketiga adalah mandiri berbagi. Sekolah bisa mengembangkan sendiri perangkat ajar dalam proses penerapan kurikulum Merdeka. Nah, itulah beberapa tahapan yang sudah dilaksanakan sehubungan dengan implementasi
kurikulum merdeka di setiap jenjang satuan pendidikan. Berikut ini foto dokumentasi kegiatan implementasi kurikulum merdeka yang sudah digulirkan di SMP Negeri 33 Bandung, mulai dari sosialisasi dengan guru, tendik, orang tua siswa, dan siswa itu sendiri. Itulah tentang kurikulum merdeka yang ada dalam aplikasi platform Merdeka Mengajar. Terima kasih telah menonton tayangan ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar. Tetap semangat, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.